Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Tentu ini satu keluar biasaan yang Allah berikan kepada kita semua, karena tidak semua saudara-saudara kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya Idul Adha ini. Sekalipun tentu kita juga dalam kondisi yang katakanlah tidak seutuhnya. Kalau ibarat baterai itu tidak 100%, karena memang kita merayakan Idul Adha di tengah-tengah pandemi, dan lebih buruk lagi adalah berbagai macam keputusan yang tidak pernah bisa ditebak seperti apa kemudian akhirnya, termasuk di dalamnya PPKM ini kapan akan berakhir kita juga tidak tahu. Informasi secara resmi masih dinantikan, dan semoga COVID-19 segera berlalu dari negeri kita. Sahabat sekalian yang berbahagia, saya mendengarkan khutbah yang sangat mendalam tadi disampaikan oleh Ustaz Nasirul Haq ketika menjadi khotib di dalam salat Idul Adha di lapangan Masjid Ummul Qura Depok. Beliau menegaskan bahwa di dalam Idul Adha ini terkandung sebuah pelajaran bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu atau satu-satunya orang yang paling baik di dalam implementasi ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan Nabi Ibrahim mentaati semua perintah Allah dengan sempurna, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita mau runut ajaran Islam ini, tidak satupun perintah dalam Islam itu yang ketika orang memahami dan menjalankan dia akan bertemu dengan kerugian. Itu tidak pernah ada. Justru sebaliknya, ketika orang itu diberitahu tentang kebenaran lalu kemudian dia menolak dan memilih jalan lain, biasanya mereka akan bertemu dengan malapetaka, bahkan kesengsaraan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, lebih dari sekedar itu, beliau tegaskan bahwa inilah momentum terbaik untuk kita menghapuskan kesedihan saudara-saudara kita yang diuji dengan kemiskinan. Karena dalam daging kurban itu kita juga pertama memberikan bentuk ketakwaan kita yang mewujud sebagai sebuah solidaritas yang menguatkan persaudaraan. Yang kedua, di tengah pandemi seperti ini, orang-orang dengan ekonomi yang di bawah itu sudah barang tentu sulit untuk bisa makan daging sesering mungkin. Bahkan inilah saatnya yang tepat mereka mendapatkan konsumsi daging, dan di tengah-tengah pandemi ini akan memberikan peningkatan nutrisi bagi tubuh mereka, sehingga ini juga berdampak pada kesehatan. Dan yang ketiga, kurban dalam dimensi sosial itu akan menjadikan hubungan silaturahim, kuatnya persaudaraan, dan eratnya ukhuwah Islamiyah bisa terjalin dengan baik. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian yang masih belum menunaikan kurban, masih ada hari tasyrik. Jadi besok mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ke depan itu disebut hari tasyrik, hari di mana kesempatan berkurban masih terbuka untuk kita semua. Jangan sampai kita kalah seperti disampaikan oleh Ustaz Nasirul Haq, yaitu dengan orang yang menjadi pemulung, ya, gaji tidak tetap, penghasilan tidak tetap, tetapi ada niat dan tekad yang kuat, akhirnya dia bisa berkorban. Termasuk seorang pengayuh becak, ya, disebut tadi tempatnya di Pasuruan, juga sama, bertahun-tahun menghimpun, menabung, dan pada akhirnya bisa berkorban. Janganlah sampai kita yang diberikan kelapangan rezeki justru merasa masih di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan ekonomi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah belum ada niat dan tekad yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.